Betul. Jadi untuk antrian online ini diimplementasikannya ini di FKTP dan FKRTL yang sudah bermitra dengan BPJS Oke, Kesehatan. Dan untuk pelayanannya ini dapat di-booking istilahnya ya Mbak Dani. Oke, reservasi dulu nih. Reservasi dulu gitu ya. Reservasinya itu hari ini ataupun besoknya ketika Oke. akan pelayanan. Berarti memang kalau semisal kita sudah periksa di FKTP, itu kalau semisal kita mendapatkan rujukan untuk ada pemeriksaan lebih lanjut di FKRTL itu otomatis Betul. akan muncul di aplikasi Mobile JKN ya Kak ya? Betul sekali akan Oke, muncul. Halo Sobat JKN, selamat datang kembali di podcast Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN bersama saya Dani. Nah saat ini sudah bersama saya salah satu pegawai BPJS Kesehatan kantor cabang Malang. Kita sapa Teteh Gelis ya, karena ini asalnya dari Jawa Barat. Kita sapa saat ini. Halo Teteh. Kak Dani. Kumaha dama? Aduh, alhamdulillah damai. Bener ya pertanyaannya ya? Benar-benar. Takut salah nih orang Jawa. Nah, oke. Teteh, ini sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, biar makin akrab nih sama Sobat JKN, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik nih Kak Dani. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Putri Nirmalasari. Saya staf mutu layanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Luar biasa. Oke, Teh, hari ini kita akan membahas salah satu inovasi milik BPJS Kesehatan. Ini merupakan salah satu inovasi unggulan atau inovasi yang memang sudah terbukti manfaatnya kepada peserta JKN, yaitu antrian online. Nah, kalau semisal antrian online ini memang dihandle oleh Kak Putri ya? Iya, tentunya di bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Oke, pastinya. siap. Nah, ini kalau semisal dulu itu zaman dahulu kala, kita kalau semisal melihat orang itu antriannya itu kan dari pagi banget. Iya. Bahkan matahari belum terbit, orang-orang itu sudah datang antri di fasilitas kesehatan gitu ya Kak. Kadang juga mereka itu ngantrinya tuh pakai sandal itu loh Kak, Iya, biar gak capek betul, berhenti berdiri gitu kan ya. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, BPJS Kesehatan memiliki inovasi yang luar biasa, yaitu namanya antrian online. Nah mungkin bisa dijelaskan Kak, antrian online itu sebenarnya seperti apa ya? Oke, Kak Dani nih berbicara tentang antrian online ya. Antrian online ini adalah salah satu inovasi transformasi BPJS Kesehatan. Tentunya untuk memudahkan peserta nih untuk mengakses antrian dengan pelayanan kesehatan dengan cepat dan mudah nih Mbak Dani. Seperti itu. Oke. Dan untuk aplikasi antrian online ini inovasinya terdapat di aplikasi Mobile JKN. Pasti Mbak Dani sudah dengar kan aplikasi Oke. Mobile JKN itu? Sangat familiar harusnya ya. Sekali. Nah, jadi dalam aplikasi Mobile JKN ini terdapat fitur antrian online namanya. Oke, salah satu menunya ya Salah berarti satu ya. menunya, Oke, betul. siap. Nah, berarti untuk antrian online ini apakah memang diimplementasikannya di FKTP dan FKRTL, Kak? Betul. Jadi untuk antrian online ini diimplementasikannya ini di FKTP dan FKRTL yang sudah bermitra dengan BPJS Oke, Kesehatan. tentunya. Totalnya di Malang Raya sendiri ada 253 FKTP dan FKRTL-nya tuh ada 56 yang sudah siap untuk menerima antrian menggunakan aplikasi Mobile Wah, JKN. luar biasa. Berarti memang seluruh peserta JKN, baik di seluruh Indonesia, khususnya juga di Malang Raya ini sudah Betul. bisa memanfaatkan antrian online tersebut di FKTP maupun FKRTL yang tentunya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, begitu ya Kak Putri, yang Betul luar banget biasa nih, Kak sekali. Dani. Nah, kemudian nih Kak, tadi kan sudah disinggung bahwa antrian online itu adalah salah satu fitur atau menu yang ada di aplikasi Mobile JKN. Iya, betul. Nah, kemudian cara mengaksesnya itu seperti apa, Kak? Baik, jadi untuk mengakses aplikasi Mobile JKN ini tentunya kita sudah punya dulu di handphone ya Mbak Oke, Dani. harus menginstal dulu Harus ya. menginstal dulu, bisa diunduh di App Store dan juga di Play Store gitu ya. Dan jangan lupa login dulu di aplikasi Mobile Oke. JKN-nya, karena kalau nggak login kan nggak akan terbuka ya menunya. Jadi peserta JKN ini dapat login di Mobile JKN, lalu ketika akan mendaftarkan pelayanannya, bisa memilih di menu pendaftaran pelayanan. Jadi ada menu khusus nih ketika dibuka di Mobile JKN, langsung ada menu pendaftaran pelayanan, langsung ada antrian di situ. Nah, bagi peserta JKN yang akan berobat ke FKTP, nanti memilihnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, caranya ketika sudah diklik, nanti peserta JKN ini dapat memilih pemeriksaannya ke poli mana nih. Ada poli umum, poli KIA, ataupun mungkin mau ke poli gigi, bisa dipilih. Dan
untuk pelayanannya ini dapat di-booking istilahnya ya Mbak Dani. Oke, reservasi dulu nih. Reservasi dulu gitu ya. Reservasinya itu hari ini ataupun besoknya ketika akan pelayanan. Dan peserta juga dapat memilih jam pelayanannya. Misalnya bisanya pagi hari itu bisa, dan juga atau misalnya sore hari itu juga bisa, disesuaikan dengan kondisi peserta JKN. Oke, siap. Seperti itu. Kalau yang untuk di FKTP nih ya, nanti ketika sudah mengupload itu akan muncul nih nomor antriannya. Oke, Gitu. Jadi peserta JKN sudah mendapatkan kepastian tentunya untuk berobat. Oke, kepastian waktu layanan ya Kak ya. Iya, kepastian waktu layanannya juga sudah dapat nih. Misalnya estimasi pelayanannya 1 jam lagi, jadi kita sudah siap-siap dari rumah nih untuk bisa berangkat ke Vaskesnya. Ya, berarti kita bisa ngira-ngira ya Kak ya. Dari rumah sampai Vaskes kira-kira nih 5 menit. Jadi bisa ngira-ngira ya Kak ya. Betul. Ngira-ngira nanti mendekati waktu pelayanan bisa datang, nanti menunggunya nggak terlalu lama. Betul gitu sekali. Ya, Kak, ya. Itu tujuan dari antrian di Mobile JKN. Oke, siap. Berbeda lagi nih Mbak Dani untuk FKRTL. Oke, gimana tuh, Kak? Sebenarnya untuk pengambilannya sama ya di aplikasi Mobile JKN di menu pendaftaran pelayanan antrian. Namun perbedaannya FKRTL ini harus punya dulu nih Mbak Dani surat rujukan dari FKTP peserta JKN-nya. Jadi setelah mempunyai surat rujukan baru bisa mengambil antrian di fitur tersebut. Seperti itu. Dan juga selain mempunyai surat rujukan nih untuk pasien yang akan kontrol pada waktu kemudian selanjutnya itu juga bisa mengambil dari aplikasi Mobile JKN. Oke, berarti memang kalau semisal kita sudah periksa di FKTP, itu kalau semisal kita mendapatkan rujukan untuk ada pemeriksaan lebih lanjut di FKRTL itu otomatis akan muncul di aplikasi Mobile JKN ya Kak ya? Betul sekali, akan muncul. Siap. Jadi nanti kita bisa ambil nomor antrian online untuk ke FKRTL itu juga melalui aplikasi Mobile JKN. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini harusnya memberikan dampak positif yang banyak ya. Tentunya tidak hanya untuk BPJS Kesehatan dan juga untuk peserta maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama, gitu ya Kak ya. Nah, mungkin dampak-dampak positifnya seperti apa Kak? Tentunya kita bisa melihat dampak ini dari tiga sisi ya Mbak Dani ya. Pertama, tentunya untuk bagi BPJS Kesehatan ya. Bagi BPJS Kesehatan ini tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Oke. Kalau untuk fasilitas kesehatan, tentunya akan membantu fasilitas kesehatan agar tidak terjadinya penumpukan antrian nih Mbak Dani. Mungkin yang biasanya di Vaskes itu sudah tadi ya, seperti yang disampaikan Mbak Dani, pagi-pagi itu sudah banyak sekali, numpuk sekali nih pasien-pasien ya. Mungkin dari rumah, dari pagi-pagi buta ya. Ini jadi membuat fasilitas kesehatan tidak adanya tumpukan atau penumpukan antrian nih. Kalau untuk pasien JKN, tentunya ada efisiensi waktu nih. Jadi mereka tidak perlu seharian menunggu hanya untuk mengambil nomor antrian nih. Iya. Baru ngambil nomor antriannya udah lama nih. Belum nanti pemeriksaan dokternya, belum nanti kan menunggu obat-obatannya gitu ya. Dan selain itu juga membuat lebih nyaman mungkin ya jika tidak ada kerumunan, tidak ada crowded banyak orang mungkin ya. Nah, itu salah satu dampak dari inovasi antrian online pada Mobile JKN. Betul, dan juga untuk paparan penyakitnya ya Kak ya. Kalau misal kita nggak terlalu lama itu kan berarti meminimalisir kita terpapar penyakit yang lain gitu ya Kak ya. Oke, siap. Nah, kemudian nih Kak, tadi kan disebutkan bahwa antrian online itu sangat memudahkan peserta gitu kan ya Kak ya. Mungkin apabila terjadi kendala atau ada informasi kayak kok saya nggak bisa ya nih ngakses antrian online-nya. Nah, seperti itu bagaimana Kak? Apa yang harus dilakukan oleh Sobat JKN? Oke, pertanyaan menarik nih Mbak Nani. Mungkin dari Sobat JKN juga menunggu-nunggu nih. Katanya aku suruh pakai aplikasi Mobile JKN, tapi ini kok nggak bisa. Nah, gimana caranya? Oke, jadi untuk Sobat JKN nih yang terkendala untuk akses mungkin ya Mobile JKN, ini bisa datang ke kantor cabang terdekat. Atau misalnya yang sedang ada di rumah sakit nih, nggak perlu jauh-jauh. Misalnya rumah sakitnya di Malang Selatan nih, sedangkan kan kantor BPJS Kesehatannya ada di Kepanjen. Kan agak lumayan waktunya ya. Betul. Di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini sudah ada namanya JKN Corner nih Mbak Dani. Atau pojok JKN. Ini tentunya dilengkapi dengan petugasnya. Namanya Duta JKN. Biasanya Duta JKN dipilih yang cantik dan ganteng. Gitu. Nanti Duta JKN ini berselempang ada tulisannya Duta Mobile JKN. Yang dimana tugas Duta JKN ini akan membantu peserta JKN jika mengalami kendala. Duta JKN ini adalah petugas rumah sakit yang tentunya nanti akan berkoordinasi dengan petugas BPJS 1 yang ada di BPJS Kesehatan Malang. Gitu. Jadi tidak perlu risau nih kalau ada kendala. Nggak boleh khawatir ya. Iya, nggak boleh khawatir. Dan biasanya ditempatkannya itu di pendaftaran yang memudahkan pasien ketika
ketika datang nih untuk berobat sudah terlihat biasanya ada JKN Corner tersebut. Berarti memang untuk menyukseskan salah satu inovasi milik BPJS Kesehatan ini tidak hanya BPJS Kesehatan aja nih yang yang berusaha gitu ya, tapi juga dibutuhkan koordinasi dan juga sinergi sekaligus kolaborasi dengan fasilitas kesehatan begitu ya Kak Putri ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Wah, ini sangat menarik sih. Saya harap untuk antrian online ini terus dimanfaatkan dan juga sangat mendukung adanya program JKN ini begitu. Betul. Nah, kemudian Kak Putri mungkin ada closing statement nih terhadap podcast kita kali ini. Oke, Mbak Dani dan Sobat JKN semuanya. Jadi dengan hadirnya Mobile JKN ini diharapkan untuk meningkatkan kemudahan peserta dalam mengakses pelayanan dan juga khususnya antrian ketika akan berobat ke dokter. Jadi untuk Sobat JKN semua diharapkan untuk bisa nih sekarang mendownload aplikasi Mobile JKN untuk bisa memudahkan ketika akan berobat di kemudian hari. Jadi nggak ada lagi nih yang datang pagi-pagi buta atau dini hari untuk antriannya menunggu nomor antrian mungkin ya. Iya betul. Jadi bisa mengambil nomor antrian dengan mudah hanya dari rumah. Oke. Kemudahan dalam genggaman gitu ya. Kemudahan dalam genggaman. Siap. Terima kasih banyak Kak Putri telah share informasi terkait antrian online. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk peserta JKN dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih juga Kakak Dani. Sama-sama. Baik, terima kasih Sobat JKN telah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.